Yo, welcome back to Coders Serabutan. Dan saat ini kita akan bahas tentang ROG Ally X. Kok nggak nyala nih? Baru nyala. Ya, oke. Kita akan bahas mengenai keluh kesahnya. Tapi sebelum itu kita akan bacain speknya dulu ya. Speknya dari ROG Ally itu prosesornya sama kayak dulu ya, pakai Z1 Extreme. Kemudian displaynya juga hampir sama kayak yang dulu, IPS, sRGB-nya 100%, 120Hz, 7 inci, FHD, 1080, layar sentuh, dan cukup bagus. Ini ada fingerprint-nya. Oke. Lalu memori atau RAM-nya ini meningkat dan ROG Ally X jadi 12x2 LPDDR5 dual channel, jadi totalnya 24 GB dan itu dibagi dengan VRAM-nya juga, dan kalian bisa mengatur VRAM-nya gitu. Kalau di sini set defaultnya 8 GB. Jadi kalau dihitung 16 GB untuk sistemnya dan VRAM-nya 8 GB. Kalian bisa custom itu di Armoury Crate-nya. Terserah kalian mau yang kayak gimana. Tapi menurutku 8 GB udah default, itu udah oke sih. Nggak terlalu banyak-banyak banget gitu kan. Kita pakainya AAA yang biasa gitu gamenya, dan nggak mungkin kalian menuntut untuk high res di device yang kayak gini. Oke, lanjut untuk storage-nya 1 TB, kemudian ya pakai SSD tentunya NVMe yang panjang gitu. Jadi kalian bisa nge-replace, kalian bisa beli sendiri gitu kalau mau lebih dinaikin lagi, di upgrade. Untuk speed SSD bawaannya aku ngukur itu 5000-an gitu ya. 5000-an mega untuk read-nya. Write-nya ya di bawah itu. Bisa lihat di screenshot aja. Tapi kalau waktu kosong aku ngukurnya itu sampai 6000-an. Ya standar SSD cepat lah gitu. Oke, lanjut untuk portnya. Dan portnya ini ada 2 USB-C, yang satu untuk chargingnya juga atau untuk data juga bisa. Itu di samping kiri, dan di samping kanan ada micro SD dan 3,5 mm combo audio jack. Untuk micro SD ini tampaknya udah tidak ada keluhan seperti ROG Ally yang dulu ya, karena yang dulu kan sempat memori SD cardnya itu bisa sampai terbakar gitu. Ya menurut orang-orang itu udah teratasi gitu. Aku belum nyoba sendiri, cuman searching doang. Tapi jangan terlalu masalah untuk SD card yang kebakar. Kata Asus sendiri udah menyelesaikan masalah pendinginan yang seperti ini gitu. Udah di-upgrade lagi lah. Oke, lanjut untuk inputnya. Of course pakai tombol controllernya kayak ini ya. Ada analog, D-pad, kemudian ada tombol menu 1 sama menu 2 gitu aja ya bilangnya. Aku agak bingung nih. Kemudian yang di bawahnya sebelah kiri ini ada command center. Kemudian yang sebelah kanannya ada untuk shortcut Armoury Crate-nya. Tombol controllernya ini mirip banget sama Xbox ya. Jadi mohon disesuaikan lagi lah tangan kalian kalau misal kalian lebih prefer pakai yang model controller PS kayak gini gitu. Kemudian untuk audio dia udah stereo dan langsung nembak ke depan ini, dan menurutku udah cukup bagus, udah enak. Cuman ada beberapa masalah sebenarnya. Ya, kalau dipakai low power kadang agak berbet sedikit gitu ya, karena emang penggunaannya silent gitu. Karena ini di sini ada 3 mode yang mungkin aku jelasin di belakangan ya. Jadi untuk audionya kalau misal pakai preset yang low power agak berbet gitu. Itu mungkin tergantung gamenya juga ya. Kalau kalian pakai game yang AAA kayak gitu, ya pasti butuhkan daya yang banyak, kemudian di limit sama profilnya, jadi audionya nggak bisa dapetin power yang semestinya gitu, jadi berbet gitu. Jadi saran saya pakai performance mode aja kalau main game AAA. Oke, lanjut spek yang lain. WiFi udah 6i baru, pakai Bluetoothnya juga dan lain sebagainya. Koneksi wirelessnya udah komplit. Kemudian power supply adapter, ini dikasih 65 watt, chargernya kecil, udah kayak notebook yang ramping gitu. Aku suka banget kayak gini, jadi gampang buat dibawa. Dan kemudian spek yang terakhir yaitu baterainya, dan ini emang sengaja saya taruh paling belakang gitu karena baterainya yang paling utama, fitur yang paling mengerenkan fitur yang paling menakjubkan dari ROG Ally X yaitu 80 watt hours ya. Jadi udah 2 kali lipat dari Ally yang biasanya. Dan ini gaming handheld terbesar ya untuk baterainya untuk saat ini. Mungkin kedepannya ada lagi, mungkin ya kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini, untuk 2024, ini yang paling gede men. Handheld manapun lah, ini yang paling gede. Oke, lanjut. Setelah spek mungkin kita bahas tentang desainnya. Dan untuk desainnya sendiri ini hitam, mirip sama Ally yang sebelumnya, cuman yang sebelumnya itu cuman putih doang, dan ini udah diganti hitam, lebih stealth, lebih gak gampang kotor ya. Kalau misalnya yang putih itu disentuh-sentuh sedikit gitu bisa kotor gitu, dan bersihinnya susah juga, harus pakai alkohol. Tapi kalau hitam lebih ramah gitu. Di sini ada ring lightnya juga bisa diatur. LED-nya ini diaturnya cuman ada 3 level doang, ada 33%, 67% sama 100%. Tapi aku lebih suka mematikan LED ringnya karena
menurutku 33% aja udah nyolok mata gitu. Yaitu preferensi pribadiku sendiri ya. Kemudian gripnya, dan gripnya ini juga udah dibuat lebih thick, lebih tebal daripada Ally yang sebelumnya. Dan menurutku karena ini bahannya plastik ya, apalagi di sini juga ada cooling system, dan aku sih tanganku keringetan ya yang sebelah sini ya, sebelah jari bawah ini. Apalagi waktu nge-grip ini menurutku jari kelingkingnya yang paling enak itu harus dikebawain gitu biar buat tumpuan. Karena jari kelingking yang ada di sini nggak bisa langsung grab full gitu. Nggak kayak yang stick yang biasanya gitu kan. Kalau biasanya jari kelingking ini lebih nyaman gitu. Jadi kalau di ROG Ally X ya kalian harus menyesuaikan sendiri gitu. Oh iya, untuk tombol yang tambahannya M1 sama M2 yang di belakang ini udah cukup lumayan, nggak terlalu dekat sama gripnya. Jadi kalian mau gunain atau enggak itu bisa gitu. Sayangnya ini isinya cuma 2 doang gitu. Kalau aku gunain kan biasanya pakai pedalnya ini 4 gitu. Lebih enak kalau 4, lebih banyak pilihannya. Ya sayangnya masih 2 ya, sama kayak Ally yang sebelumnya. Itu juga tergantung preferensi, kalau aku sih lebih suka yang lebih banyak gitu. Oke, untuk beratnya ini 678 gram. Dan menurut orang-orang katanya ini berat. Tapi kalau menurutku sih ya biasa aja sih, karena mungkin tanganku yang bulky ini ya. Jadi kayaknya nggak masalah, ini kayaknya nggak terlalu berat-berat banget. Beda kalau misal kalian tangannya agak kecilan gitu, mungkin pegal. Oke, langsung aja kita bahas tentang kurangnya sekarang ya. Of course yang kurangnya dari ROG Ally X adalah softwarenya. Oke, softwarenya kadang nyangkut coy. Ini aku yang nggak sukanya, karena waktu kita buka Armory Crate, kemudian kita buka Command Center, itu waktu main game kadang kontrol mode-nya itu nyangkut. Padahal ini udah di set auto, kemudian di gamenya jadi berubah jadi desktop gitu. Jadi kita harus nge-close lagi. Tapi itu nggak selalu semua game kayak gitu ya, cuman beberapa case aja. Tapi kadang itu juga nyebelin kan. Ya itu untuk masalah softwarenya aku nggak tahu itu mungkin karena Windowsnya atau Armory Crate-nya. Kalau menurutku sih Armory Crate-nya ya, karena Armory Crate-nya itu kan berjalan di atas OS Windows-nya gitu. Dan untuk setting-setting yang lainnya juga menurutku kurang berdampak signifikan ya, apalagi untuk FPS limiter. Kadang aku udah set 45 gitu, di counter atasnya itu masih bisa melebihi itu gitu. Kadang limitnya ke 60 bahkan. Aku kadang nggak terlalu jelas ya mengenai FPS limiter yang ada di Command Center ini. Kemudian masalah klasik Windows yaitu sleep. Kalau misal ini kita sleep ya, ada tombolnya di sini. Kalau misal kita mode sleep, kemudian kita nyalain lagi ya, ada kemungkinan untuk nyangkut gitu. Coba nih aku coba sleep, kemudian tuh aku udah tekan, nah masih ada loadingnya kayak gitu loh. Ya kadang berhasil, kadang enggak, itu tergantung ya. Kalau kalian punya laptop kan kadang kayak gitu juga ya. Misal laptop kalian mau sleep, kemudian langsung kalian tutup, kemudian dibuka ternyata nggak nyala lagi ya, itu masalah Windows template lah biasanya kayak gitu. Kemudian langsung kalian tekan tombol power terus ya, akhirnya mati. Oke. Itu sebenarnya nggak boleh, cuman ya masalah Windows sekali lagi. Lanjut masalah input ya, karena tadi kan aku udah bahas tentang nyantolnya tadi. Kadang input mode-nya habis dari gamepad kemudian ke Windows itu agak berbeda. Apalagi aku pakai Steam-nya juga gitu. Kalau Steam pakai mode big screen, itu inputnya pakai gamepad gitu. Kalau misal aku keluarin pakai mode Windows, ternyata Steam-ku nggak bisa pakai controller yang model desktop. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin kesalahan dari Steam-nya atau mungkin device-nya. Ya bisa, mungkin aku setting-settingnya kurang ya. Dan input yang paling utama yang menurutku ini adalah touchscreen-nya. Kalau misal kalian nyangkut di controllernya, misal kalian nggak bisa klik-klik atau gerakin mouse-nya, yang paling bisa diandalkan adalah touchscreen-nya. Nggak tahu, kalau touchscreen-nya itu selalu bisa gitu. Kadang controllernya susah, kalau susah langsung aku pakai touchscreen, bisa lagi. Yaitu case yang jarang sih, cuman kadang aku mengeluhkan hal itu. Oke, mungkin itu beberapa kendala-kendala yang aku alami, dan mungkin itu juga tidak kalian alami gitu. Atau mungkin bisa kalian lebih parah. Nggak tahu, bisa jadi. Cuman itu untuk benchmark aja ya. Oke, kita akan lanjut mengenai pengalaman gamingnya. Oke, kalau ini sih positif sih ya. Kalau untuk pengalaman gamingnya ini nyaman banget. Aku nggak tahu ya, aku suka banget gaming pakai handheld, apalagi waktu tidur. Waktu di kasur aku bisa ngegame AAA Monster Hunter itu pakai sambil tiduran gini. Sampai aku ketiduran, men. Aku pakai resolusi 720 aja itu udah, menurutku udah normal gitu. Mataku kan ini low juga ya. Kalau misal ini aku set
pakai 1080 kayaknya terlalu sharp gitu. Aku jadi ngelihatnya itu terlalu gimana ya? Ya bener sharp, bener bagus, tapi kayak nggak guna aja gitu menurutku. Mending 720 aja ya di setnya karena lebih hemat baterai juga. Tergantung kalian juga sih sebenarnya. Dan sekali lagi aku mau menekankan ini mengenai operating mode-nya, profile mode-nya. Ini ada 3, ada silent, ada performance, sama turbo. Kalau di command centernya tertulis silent itu 13 watt, performance itu 17 watt, dan turbo itu 25 watt. Tapi perlu diingat, wattnya itu nggak selalu eksak 25 atau 17 atau 13 kayak gitu nggak. Jadi misal kalau kalian milih yang silent 13 watt, itu handheld ini bisa makan bahkan lebihnya, lebih dari 13 atau bahkan bisa kurangnya juga, tergantung game yang kalian mainkan. Sistemnya itu hanya mengoptimalisasi kegunaan agar acuannya itu 13 watt kayak gitu, sesuai dari operating mode yang kalian pakai. Ya sekali lagi ya, kalau misal kalian pakai performance yang 17 watt, itu nggak selalu 17 watt. Kadang kalau aku main Monster Hunter itu pakai mode performance, meskipun dia bilang 17 watt, itu ya wattnya bisa sampai 25, 26 kayak gitu. Dan itu semua fluktuatif ya, tergantung penggunaan juga. Mungkin sekarang kita masuk ke performance games yang lebih mendalam ya. Saya akan fokus memaksimalkan baterainya karena ukuran FPS-nya menurutku bukan ranahnya handheld gitu. Kalau kalian mengukurnya ini bisa 90 FPS, ini 120 FPS men. Kalau kalian beli handheld bukan saingannya untuk FPS, oke ya. Yang penting FPS playable udah cukup menurutku ya. Kalau kalian mau saingan FPS ya mending rakit PC aja gitu. Oke, kita masuk aja pengujian baterai yang saya lakukan menggunakan resolusi 720p dan setting low biar tahan lama. Saya main Monster Hunter tadi ya mode performance, FPS constant 60, 1 jam habis 34%. Ya kalian bisa main ini pakai setting seperti itu selama 2,5 jam ya. Kalau settingnya kalian limit FPS-nya jadi 45, bisa lebih lama, 1 jam cuman habis 30% gitu. Ya kalau diukur 3 jam sih, 100% sampai kritis tuh bisa. Oke, game AAA yang lain seperti NFS Hit, mode performance saya 1 jam 38%. Ini lebih memakan daya, tapi kalau mode silent sama kayak Monster Hunter tadi, 1 jam bisa 30%. Tapi ingat, soundnya kadang agak merebet gitu kalau mode silent di game AAA, oke? Kalau game indie gimana? Tentu lebih optimize. Saya coba Hades dan saya push FPS-nya 120, 3 jam bisa habis 80%. Lumayan lah. Kalau mau hemat, mode silent FPS-nya kisaran 60, 2 jam cuman habis baterai 36% aja. Kalau ini kalian bisa main 4 jam lebih sebenarnya. Cuman tangan saya aja yang pegel gitu. Dan untuk suara, kalau misal game indie nggak ada masalah ya. Cuman game AAA doang yang agak merebet tadi, mode silent. Oh ya, saya mengingatkan untuk aplikasi Command Center itu terkadang nyantol ya. Kalau kalian sering gonta-ganti profilnya, dicek aja dulu wattnya. Ada real time monitor, ini bisa menampilkan FPS, watt, sama baterai. Dan ini terkadang nyantol ya, kalau misal main game pakai mode silent tiba-tiba wattnya jadi 20 ke atas, itu biasanya aku langsung switch saja gitu. Dari silence tadi aku gonta-ganti sampai jadi silence lagi biar wattnya normal. Oke, bagian akhir nih mengenai saingannya dari ROG Ally X, tentu saja adalah Steam Deck OLED. Ini aku dulu itu susah banget ya untuk milih ROG Ally X atau OLED ya, karena OLED itu juga bagus men. Steam Deck OLED itu untuk masalah display, Steam Deck OLED tentu yang paling terbaik karena pakai OLED. Gimana lagi? Masalah desain juga menurutku gede kayak gitu tuh lumayan oke gitu loh untuk tanganku yang cukup gede sebenarnya. Tapi karena nilai yang ku perjuangkan itu adalah baterai gitu, terutama untuk handheld. Menurutku handheld itu yang paling utama adalah baterainya. Ya, ini yang paling gede man. Ya meskipun nggak bisa dibilang ini tuh 2 kali lipat dari Steam Deck OLED gitu untuk playtime-nya, nggak juga. Ya mungkin 50%-an lah, tergantung penggunaannya juga ya, tergantung gamenya. Optimalisasi dari game dan kedua OS tersebut juga berbeda gitu. Steam Deck OLED kan pakai Steam OS dan ini pakai Windows. Dan training powernya juga pasti berbeda. Steam Deck OLED itu kalau nggak salah pakai 50 watt hours ya baterainya, kemudian ini kan 80 watt hours. Jadi nggak bisa dibandingin. Kalau misal Steam Deck OLED bisa jalan game 2 jam gitu, ROG Ally bisa 4 jam, yang belum tentu kayak gitu, oke? Tapi seenggaknya ini pasti lebih lama gitu. Oke, sekarang masalah harga ya, dan harga ini sangat dikeluhkan oleh orang-orang yang mau beli ROG Ally X. Nggak cuman aku ya yang mengeluhkan ini ya, banyak YouTuber atau reviewer yang bilang kayak gitu. Aku beli ini juga mikir keras gitu ya, kayaknya ini aku beli cuma nafsu doang. Mungkin besok aku makan nasi kecap juga nggak tahu. Bisa jadi. Ini harganya untuk dalam Indonesia ya, 13,999 ya, 14 juta gitu ya. Tapi aku belinya dapat diskon 13,4 dan juga dapat bonus keyboard. Aku nggak tahu nih keyboard ngapain kok bonusnya keyboard yang ada kabelnya men. Aku nggak tahu.
Ini kan nggak bisa dipakai untuk ROG Ale ya. Nggak ada nyambung-nyambungnya gitu loh. Tapi ya oke lah, oke lah. Mungkin aku bisa jual lagi ini 150, mungkin kalian mau. But anyway, gimana menurut kalian ya? Kalau dari saya sih udah nyaman banget ya, meskipun ada plus minusnya yang saya sampaikan tadi. Dan mungkin kedepannya aku akan tes ini kalau dipakai kerja itu kayak gimana gitu. Oke, sekian saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share juga. See you in the next video, and bye.